Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di Jolali Bahagia. Kenangan dan kesenangan masa muda jangan dilupa. Kali ini kita akan membuat cerita yang menarik, yang akan menumbuhkan imajinasi dan menemani hari mudi hari ini, di sesi Konco Cerita. Sebelumnya cerita ini hanyalah fiktif belaka ya, kesamaan nama dan karakter bukanlah kesengajaan. Cerita kali ini akan berjudul Perjalanan Sang Penjaga Bumi. Hari ini kita akan mulai dengan chapter prolog dengan judul Invasi Raja Monster tahun 3025. Bumi tidak lagi sama seperti yang kita kenal. Bumi yang saat ini berumur 3025 tahun terbagi menjadi 5 benua besar yang masing-masing berkembang dengan kekuatan dan budayanya yang unik. Benua Masina merupakan pusat dari ilmu pengetahuan dan teknologi paling canggih. Benua Alkima, penguasa sumber daya alam dan proses alkimia. Benua Fikta, tanah para pendekar dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Benua Magika, tempat dengan mana terbesar di dunia. Dan benua Sumona, rumah bagi para pemanggil dan penjinak monster suci. Namun, suatu saat kedamaian di bumi itu hancur. Tiba-tiba langit terbelah oleh retakan hitam. Dari celah itu monster-monster asing turun tanpa ampun, menyebarkan kehancuran. Mereka datang bukan hanya untuk menghancurkan, tapi untuk menguasai bumi. Mereka adalah pasukan monster dari luar bumi, dipimpin oleh Raja Monster bernama Baran yang kejam dan sangat kuat. Pasukan monster menyerang bumi dengan brutal untuk menghancurkan isinya dan menguasainya. Dan dalam keputusasaan, 5 tetua dari kelima benua, masing-masing pemimpin terkuat di wilayahnya, bersatu. Mereka berdiri sebagai pilar terakhir umat manusia. Tetua Falto dari benua Masina. Dengan kekuatan logika dan teknologi, kita akan hadapi mereka. Tetua Gaia dari benua Alkima. Darah dan logam akan kita ubah menjadi senjata perlawanan. Tetua Bosa dari benua Fikta. Kami tidak akan mundur. Selama tangan ini masih menggenggam, kami akan bertarung. Tetua Sylvie dari benua Magika. Biarkan mana membakar mereka menjadi abu. Dan Tetua Zafran dari benua Sumona. Aku akan lepaskan seluruh monster suci penjaga bumi ini. Pertarungan antara para tetua dengan Raja Monster dan pasukan bumi melawan pasukan monster berlangsung selama bertahun-tahun. Gunung runtuh, laut bergolak, dan langit berubah warna oleh sihir serta ledakan teknologi. Jutaan nyawa melayang dari kedua sisi. Namun akhirnya dengan pengorbanan yang sangat besar, manusia berhasil memukul mundur para monster. Tapi kemenangan itu bukan tanpa harga. Kelima tetua terluka parah, dan Raja Monster Baran, makhluk tertinggi dari para monster, juga terluka dan terpaksa mundur. Sebelum menghilang ke dalam kegelapan luar angkasa, ia mengeluarkan tawa yang mengerikan. Hahaha, ini belum berakhir. 1000 tahun dari sekarang, aku pasti akan kembali dan dunia ini akan menjadi milikku. Dengan kekuatan terakhirnya, sang Raja Monster Baran melepaskan 5 bagian jiwa monster ke seluruh penjuru benua bumi. Bagian jiwa ini memiliki kemampuan untuk melahirkan generasi baru monster yang akan selalu menyerang manusia. Pasca perang, kelima tetua kembali ke benua mereka masing-masing. Tubuh mereka melemah, namun semangat mereka masih membara. Kita tidak punya banyak waktu, dalam 1000 tahun mereka akan kembali, kata Tetua Magika, Tetua Sylvie. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan generasi penerus, kata Tetua Gaia dari benua Alkima. Untuk melatih dan menguji kekuatan generasi baru, para tetua membangun 5 menara harapan. Menara pelatihan suci untuk mereka yang siap menantang takdir. Setiap menara harapan memiliki tantangan berbeda sesuai dengan kekuatan khas benua tersebut. Dan dari setiap menara akan melahirkan para pejuang harapan bumi. Petarung terpilih yang kelak akan memikul beban melindungi bumi dari kembalinya para monster. 1000 tahun bukanlah waktu yang lama. Sementara musuh kembali mengumpulkan kekuatannya, manusia pun bersiap. Dalam bayang-bayang takdir telah diputar, dan dari reruntuhan masa lalu, pahlawan baru akan bangkit. Dan bersambung. Seru kan guys ceritanya?
Teman-teman yang punya ide pengembangan ceritanya, nanti seperti apa bisa komen di bawah ya. Oke, sekian Konco Cerita hari ini. Perjalanan Sang Penjaga Bumi. Sampai jumpa di chapter selanjutnya. Jolali bahagia.